Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi wabarakatuh. teman-teman. Pagi Pak. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, Bapak absen terlebih dahulu. Iqbal, Hadir Pak. Zami, Hadir. Balzam, Hadir. Hadir Pak. Baik, semua hadir ya. Iya Pak. Baik teman-teman, hari ini kita masih membahas dengan materi yang sama, yaitu keanekaragaman hayati. Namun sebelum masuk ke subbab yang baru, kita mereview sebentar tentang pembahasan kita minggu lalu. Kita membahas tentang keanekaragaman hayati mulai dari tingkat gen sampai Ekosistem Pak. ekosistem. Nah, contoh dari keanekaragaman gen, ada yang tahu? Masih ingat? Bunga mawar. Ya, bunga mawar. Kenapa kira-kira dengan bunga mawar ini? Ada yang berwarna Betul, merah dan ada Iqbal. yang berwarna putih. Bunga mawar ada yang berwarna dan juga putih. Nah, warna ini ia dipengaruhi oleh gen. Nah, hari ini kita akan membahas manfaat keanekaragaman hayati, kemudian penyebab hilangnya keanekaragaman hayati, serta upaya melestarikan keanekaragaman hayati. Nah, tujuan kita pembelajaran hari ini semoga teman-teman semua bisa menanamkan rasa peduli untuk ikut serta melestarikan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia ini, supaya teman-teman kita atau anak cucu kita di masa depan bisa terus melihat langsung, tidak dari buku maupun dari internet. Seperti itu ya teman-teman. Nah, baik teman-teman, kita mulai. Yang pertama kita akan membahas tentang manfaat dari keanekaragaman hayati tersebut. Nah, manfaatnya bagi kita yang pertama itu sebagai sumber Pangan Pak. keanekaragaman hayati bisa dijadikan sebagai sumber pangan karena kita mengolah sumber daya alam tersebut, kemudian kita jadikan sumber pangan. Bahkan bisa juga menjadi sumber mata pencaharian. Kemudian yang kedua bisa dijadikan sebagai sumber obat-obatan. Kita mengolah sumber daya alam tersebut, kemudian dikelola lagi di laboratorium kimia atau apotik. Dan yang terakhir, kita bisa memanfaatkan keanekaragaman hayati sebagai sumber ilmu pengetahuan apabila kita ingin meneliti suatu organisme apapun gitu yang ada di hutan misalnya. Kemudian kita mau meneliti morfologi hewan apapun tumbuhan yang ingin kita teliti. Nah, itu juga bisa kita manfaatkan untuk ilmu pengetahuan kita supaya kita lebih luas lagi wawasannya terhadap organisme-organisme yang hidup di hutan itu, seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua kita akan membahas
tentang penyebab hilangnya keanekaragaman hayati, Pak. Penyebab hilangnya keanekaragaman hayati. Banyak sekali penyebab kenapa hilangnya keanekaragaman hayati. Seperti yang sudah teman-teman ketahui bahwa hutan kita sekarang sudah gundul, sudah banyak dialihkan fungsinya, mulai dari pembangunan jalan tol, peralihan fungsi menjadi kebun, baik itu kebun teh ataupun kelapa sawit, kemudian menjadi tempat permukiman warga. Dari ketiga faktor ini yang saya sebutkan penyebabnya sangat mempengaruhi keadaan dari keanekaragaman hayati. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya yang ketiga, kita akan membahas upaya pelestarian dari keanekaragaman hayati. Baik, untuk membahas upaya pelestarian keanekaragaman hayati, Bapak akan membagikan kalian menjadi dua kelompok. Iqbal, kamu berkelompok dengan Zami, dan Baik, Pak. Balzam berkelompok dengan Adit. Baik, Nah, Pak. silahkan kalian cari sumber apapun yang terkait dengan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Bapak kasih waktu 10 menit. Kemudian Bapak akan Siap, Pak. menulis soal atau pertanyaan yang akan kita diskusikan bersama. Bisa dimengerti? Silakan Mengerti, Pak. berdiskusi. Oke teman-teman, waktunya sudah habis untuk mencari sumber bacaan. Jadi selanjutnya kita akan berdiskusi tentang soal yang sudah saya buat ini. Berikut ini adalah upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan di Indonesia. Yang pertama itu ada pendirian Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur. Yang kedua, perlindungan bunga bangkai di Bengkulu. Yang ketiga, pelestarian badak bercula 1 di Ujung Kulon. Dan yang keempat, pembangunan Taman Buah Mekarsari di Cilengsi. Nah, pertanyaannya, manakah yang termasuk dalam konservasi ex situ. Baik, sebelum kalian menjawab pertanyaan yang ada di papan tulis, Bapak akan sedikit menjelaskan lagi terlebih dahulu. Sebagai bentuk upaya pelestarian keanekaragaman hayati, maka kita harus membuka lahan konservasi. Yang pertama itu ada konservasi In situ. Dan juga Ex situ, Pak. ex situ. Nah, apa sih konservasi in situ itu? Coba Adit. Konservasi yang dilakukan pada habitat aslinya, Pak. Ya baik, seperti yang Adit bilang, in situ itu adalah tempat pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan di tempat atau habitat aslinya. Nah, kalau ex situ itu adalah upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan di luar habitat aslinya. Luar habitat Seperti itu, aslinya. teman-teman. Nah, ini kan kita sudah tahu nih definisinya. Selanjutnya kita membahas soalnya. Nah, kira-kira mana yang termasuk dalam konservasi ex situ? Apakah nomor 1 termasuk pendirian Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur? Ya, Adit, ungkapkan pendapatmu. Bukan, Pak, karena Taman Nasional itu termasuknya konservasi in situ pada habitat aslinya. Seperti Ya, itu, betul. Pak.
pendirian Taman Nasional Komodo ini merupakan suatu konservasi dari in situ karena dilakukan pada habitat asli dari si komodo itu sendiri, yaitu di Pulau Komodo. Selanjutnya nomor 2, perlindungan bunga bangkai di Bengkulu. Coba Iqbal. Sama seperti nomor 1 Pak, memang habitatnya di sana jadi Ya, hanya dilindungi saja. sekali. Jadi perlindungan bunga bangkai di Bengkulu juga termasuk konservasi in situ karena memang habitat dari bunga bangkai atau Rafflesia arnoldi ini banyak ditemukan di Bengkulu. Sama seperti Taman Nasional Komodo yang hanya terletak di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur, bunga bangkai Rafflesia arnoldi juga banyak yang terletak di Bengkulu. Jadi cukup diberi perlindungan saja, namun tetap namanya itu konservasi in situ, seperti itu teman-teman. Berarti bukan ya. Nah, selanjutnya nomor 3, Bukan Pak. pelestarian badak bercula 1 di ujung kulon. Ya, coba Bazar. Sama Pak, bukan. Termasuknya konservasi in situ. Iya, betul sekali. Ya, sama seperti nomor 2 dan nomor 1, pelestarian badak bercula 1 di ujung kulon juga termasuk dalam konservasi in situ, seperti itu. Selanjutnya yang nomor 4, ya coba Zami. Termasuk konservasi ex situ Pak, karena itu sengaja dibuat pada habitat buatan seperti itu. Jadi nomor 4, pembangunan Taman Buah Mekarsari di Cilengsi adalah termasuk konservasi ex situ. Mengapa? Karena ini dibuat di luar habitat aslinya, seperti itu ya teman-teman. Dan banyak pengunjung boleh datang masuk ke Taman Buah Mekarsari, kemudian melihat-lihat ada jenis tumbuhan apa saja yang ada di sana, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, itu dia tadi pembelajaran kita hari ini. Jadi kesimpulannya adalah kita harus tetap menjaga lingkungan kita supaya tetap lestari keanekaragaman hayati di Indonesia ini. Salah satu contoh upaya yang lebih kecil yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan serta menggunakan plastik secara berlebihan. Itu ya teman-teman poinnya. Selain dari konservasi itu tadi ya. Nah, akhir kata saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.